Halo teman-teman semua, apa kabar? Ketemu lagi di bedah buku The 8 Habit. Kali ini kita masuk ke bab yang 10. Judulnya adalah Blending Voices, Searching for the Third Alternative. Yuk kita bahas di video kali ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, bab 10 ini adalah bagian akhir dari peran kepemimpinan namanya modeling. Ya, jadi kita sudah bahas misalnya untuk menjalankan modeling itu kita butuh menjadi trim tank gitu ya. Sudah dibahas di video yang lalu. Kemudian kita belajar menjadi be trustworthy, ya, membangun karakter dan kompetensi. Kemudian build trust, bagaimana membangun hubungan yang penuh kepercayaan dengan orang lain. Dan sekarang kita masuk ke dalam the search for the third alternative. Ini seperti apa maksudnya ya? Ada quote yang bagus ya, dibuka di sini. Quote-nya dari Pak Warren Bennis. Warren Bennis itu salah satu pakar kepemimpinan di dunia. Nulis banyak buku, dianggap sebagai bapak studi kepemimpinan gitu ya. Dia bilang, leaders do not avoid, repress, or deny conflict, but rather see it as an opportunity. Jadi pemimpin itu enggak menghindari, tidak menekan, atau tidak mengabaikan konflik, tapi justru melihat konflik itu sebagai sebuah kesempatan. Nah, quote ini semacam menjiwai bahasan yang ada di sini, dan mungkin teman-teman yang sudah pernah baca 7 Habits of Highly Effective People, sudah baca sampai habit yang ke-6 ya, wujudkan sinergi, maka istilah alternatif ketiga itu sudah pernah dibahas di 7 habit yang ke-6 itu. Ya, diulas lagi di sini dengan angle yang berbeda gitu ya. Jadi kenapa kok modeling ini salah satu prakteknya adalah mencari alternatif yang ketiga? Ya, kalau kita boleh sedikit flashback ke bahasan sebelumnya, kita lihat bahwa sebenarnya menjadi seorang model atau teladan itu kan intinya mempraktekkan 7 habit ya kan. Nah, jadi praktek-praktek yang ditawarkan di area modeling ini sebenarnya praktek ya semacam intisari lah di dalam 7 habit. 7 habit itu kan intinya dua ya, bagaimana satu kita tuh menjadi orang yang layak jadi teladan ya, perilakunya tuh nyatu antara perkataan tindakan, orang punya integritas, orang yang punya karakter kompetensinya memadai, beres sama diri sendiri, sekaligus juga beres dengan orang lain atau bisa mempunyai kemampuan memimpin orang lain, atau dalam bahasa 7 Habits namanya public victory. Nah, ciri khas orang yang bisa punya kemampuan di public victory adalah punya kemampuan untuk bersinergi, atau orang yang selalu punya keinginan untuk mencari alternatif yang ketiga. Nah, kenapa begitu? Karena di sini ada sebuah kontinum yang ditawarkan sama Pak Covey ya, bahwa hubungan antar manusia itu semacam bisa dilihat sebagai semacam kontinum gitu ya. Kontinum yang paling, bukan kontinum ya, mungkin level yang paling bawah dari hubungan antar manusia itu adalah hostility atau hubungan yang kasar, konflik yang kasar. Nah, di atasnya sedikit adalah defensive communication, yang komunikasi yang defensif ya. Berkomunikasi, tidak berantem, tidak kasar, nggak main fisik, tetapi komunikasinya itu nggak lancar, bahkan saling menyerang dan saling bertahan gitu ya. Nah, di atasnya adalah communication compromise, nggak berantem secara fisik, juga tidak defensif, tetapi kompromi, yang penting nggak ribut. Nah, 3 cara tadi itu sebenarnya adalah cara yang lumrah terjadi antar manusia, tapi bukan yang paling tinggi. Yang paling tinggi dari kemungkinan hubungan antar manusia adalah yaitu proses sinergi, yaitu keinginan kita untuk mencari alternatif yang ketiga. Kenapa namanya alternatif ketiga? Karena alternatif pertama adalah pandangan saya, ideku, pemikiranku, keinginanku, kemenanganku. Nah, alternatif kedua adalah idemu, pemahamanmu, keinginanmu, harapanmu, niatmu. Nah, kalau kita masing-masing hanya mempertahankan punya kita sendiri-sendiri, maka tadi kemungkinannya adalah jadi kasar, jadi konflik, ya, jadi defensif, jadi kompromi, ya gitu ya.
Ya itu alamiah dan wajar gitu. Hanya saja itu belum yang paling tinggi. Yang paling tinggi adalah ketika kita punya dua pandangan, saat kita nanti mau saling memahami, seringkali, nah ini dibuktikan banyak contoh di bab ini, seringkali kita akan ketemu namanya alternatif ketiga, sebuah solusi yang lebih baik daripada yang kita miliki masing-masing gitu. Dan di buku ini cukup banyak contoh-contoh yang ditawarkan oleh Pak Stephen Covey gitu. Nah, berarti bisa dikatakan orang yang punya kemampuan modeling yang baik adalah orang yang kalau berkomunikasi itu nggak mikirin menangnya sendiri aja, tapi juga tidak memikirkan kemenangan orang saja sehingga dia pasrah gitu ya. Tapi juga tidak sekedar kompromi yang penting gak ribut, tapi melainkan orang yang selalu berusaha mencari sesuatu yang lebih baik. Jadi hubungan ini hubungan yang menghasilkan sesuatu yang lebih baik gitu. Nah, pertanyaannya kemudian kan gimana caranya gitu ya. Nah, ini di buku ini dibahas beberapa tahapan-tahapannya. Jadi Pak Covey bilang bahwa untuk bisa mencapai yang namanya alternatif ketiga itu kita butuh punya mindsetnya dulu ya. Jadi mindsetnya kalau di dalam Seven Habit ya namanya habit yang keempat ya, think win-win itulah. Karena alamiahnya kita kalau nggak win lose, saya menang dan kamu harus kalah. Kalau nggak ya lose win ya, saya kalah biarlah saya kalah, kamu yang menang. Nah itu dua sudut pandang yang nggak akan melahirkan alternatif ketiga. Yaitu kalau nggak jadi hostility tadi jadi kasar, defensif, paling banter kompromi. Nah kita bisa menjalankan alternatif ketiga kalau kita menggunakan mindset menang-menang gitu. Nah itu mindset pertamanya ya. Nah yang kedua skillnya apa? Skillnya kalau di Seven Habit namanya habit yang kelima, seek first to understand then to be understood. Terutama skill yang disebut sebagai empathic listening. Nah, di sini Pak Covey menjelaskan ya, listening itu ternyata keterampilan, kemampuan yang ada levelnya juga gitu ya. Orang yang level listeningnya paling bawah itu ignore. Ignore tuh bukan berarti dia tidak mendengar sama sekali, tapi dia mengabaikan. Ya kan mungkin kita pernah ngalami ya, kita ngobrol sama orang yang kita nggak terlalu suka. Kita bukannya nggak denger dia ngomong apa, tapi kita mengabaikan omongannya karena kita malas berdiskusi sama dia. Nah, tahapan di atasnya adalah pretend listening atau patronizing. Jadi pura-pura mendengarkan. Nah, ini nggak mengabaikan tapi pura-pura mendengarkan. Di atasnya lagi ada namanya selective listening, yaitu mendengar tapi secara selektif. Kita cuma dengerin apa yang kita pengen denger aja. Hal-hal yang kita nggak suka, nggak pengen denger, kita skip aja. Tapi kita yang suka kita dengerin. Gitu. Mungkin ada pembicaraan yang dia katakan yang kita minati, yang kita cocok kita dengerin. Gitu ya. Nah di atasnya ada namanya attentive listening. Itu mendengarkan secara utuh, cuman biasanya masih ada di tataran kognitif ya, tataran pikiran atau konten dari pembicaraan saja. Nah sementara seringkali orang itu, terutama di dalam kondisi yang tadi ya, yang beda pendapat, itu ada unsur emosinya yang belum tentu langsung terungkap. Untuk itulah dibutuhkan namanya empathic listening. Empathic listening itu sederhananya adalah bagaimana kita itu berlatih untuk memahami sudut pandang orang lain. Nah ini teorinya kayak gampang tapi prakteknya tuh challenging. Teorinya tuh sederhana. Kalau orang lain bicara, apakah kemudian setelah dia selesai bicara, itu kita bisa mensummary, mengulangi poin-poin yang dibicarakan, yang paling tidak kalau menurut saya ya, inti-intinya itu seperti yang dia maksudkan. Nah ini tidak mudah ya, tidak mudah terutama kalau sebenarnya kita tuh tidak setuju dengan apa yang dia ungkapkan. Nah menariknya di empathic listening ini bukan soal setuju nggak setuju, kita bisa berempati meskipun kita nggak setuju. Tetap bisa, jadi aman sebenarnya ya, tidak perlu khawatir bahwa kalau kita berempati nanti kita terpaksa setuju, nggak mesti juga. Kita bisa berempati meskipun kita tidak setuju pada akhirnya. Tapi sebelum kita bicara setuju nggak setuju, pastikan dulu bahwa yang dia katakan itu kita berhasil menangkap poinnya. Dan sekali lagi tidak hanya menangkap poin di tataran kognitif atau isi pembicaraannya, tetapi menangkap juga perasaannya, empati terhadap apa yang dia rasakan. Gitu. Nah, maka dari itu Pak Covey di sini mengungkapkan ini kenapa ya
kalau di Dunamis tuh ada pelatihan Seven Habits Signature ya, yang 3 hari itu yang modulnya paling lengkap itu dulu. Sekarang sih udah nggak lagi karena ya mungkin sudah tidak terlalu diminati ya. Dulu itu selalu di dalamnya itu ada paket talking stick gitu ya. Jadi kayak semacam souvenir kayu gitu. Itu adalah miniatur dari talking stick betulan. Jadi Pak Kofi itu pernah ngalamin dia itu dapat hadiah dari pimpinan suku Indian ya di Amerika sana. Itu tongkat yang cukup tinggi. Ada fotonya tuh kalau mau teman-teman googling di Google itu akan ketemu ya. Talking stick itu adalah tongkat yang biasa dipakai oleh suku Indian itu untuk mendiskusikan berbagai permasalahan bersama. Nah, cara kerjanya begini. Orang-orang berkumpul nih, orang-orang yang punya pandangan atau berkepentingan berkumpul, kemudian diskusi gitu ya. Nah, tapi cara diskusinya itu adalah tiap pihak diminta untuk menceritakan pandangannya dengan dia sambil megang si tongkat itu. Karena orang ini selama dia megang tongkat maka dia boleh bicara dan orang lain nggak boleh menyela dan sebagainya ya. Orang lain hanya boleh bertanya, mengklarifikasi itu boleh. Tapi tujuan dari orang lain bicara itu hanya untuk memastikan apakah omongan orang ini sudah dipahami apa belum. Ya, jadi si orang yang megang tongkat itu berhak untuk bicara sampai dia ngerasa dipahami. Kalau dia ngelihat, wajah-wajah orang tuh kayaknya belum paham, kayaknya belum nggak sempat bapat. Nah, orang boleh nanya tapi dalam rangka memahami. Nanti setelah dia ada di titik, oke, saya merasa kalian semua sudah ngerti apa yang saya maksud, dia akan kasih tongkat itu ke orang lain dan proses yang sama dilakukan. Nah, dengan demikian, orang yang berkumpul di ruangan itu bayangkan ya, akan punya sudut pandang yang kaya sekali. Kalau ada 5 orang, 10 orang berkumpul, maka selain pendapat saya paham pendapat 4 orang sampai 9 orang yang lain. Sehingga saya punya 10 pandangan. Nah, bayangkan betapa kayanya kemungkinan untuk menemukan solusi yang berbeda. Nah, tapi untuk itu maka butuh proses tadi, proses untuk saling memahami secara bergiliran, betul-betul memahami, tidak hanya atentif, apalagi selektif ya, tidak hanya atentif tapi juga empatik. Tidak hanya memahami secara konten pikirannya tapi memahami secara apa yang dia rasakan. Gitu. Nah, dari situ Pak Kofi menyederhanakan proses tadi sebenarnya ke dalam 2 langkah yang dia gambarkan sebagai langkah yang bolak-balik ya. Langkah pertama untuk bisa mencapai sinergi atau menemukan alternatif ketiga adalah mengajukan pertanyaan kepada rekan bicara kita, yaitu would you be willing to search for a solution that is better than what either one of you us have proposed? Mau nggak kamu atau Anda mencari solusi yang nantinya akan jauh lebih baik daripada solusi yang masing-masing yang sudah kita usulkan? Mau nggak itu dulu? Nah, jadi ini kalau di 7 itu ada gambarnya, ada skemanya itu. Tengah-tengahnya skema sinergi itu adalah kesediaan. Nah, bersedia dulu nggak kita bersinergi? Bersedia dulu nggak nyari solusi? Oke, aku udah tahu maumu apa. Aku udah atau aku bisa mengira-ngira ya bahwa kamu pasti punya mau, aku juga punya mau. Tapi mau dulu nggak nih kita nanti ngobrol ini mencari sesuatu yang lebih baik? Gitu. Nah, lalu langkah yang kedua, would you agree to a simple ground rule? No one can make his or her point until they have restated the other person's point to his or her satisfaction. Nah, kalau setuju nih kita nyari solusi yang lebih baik, sesuatu yang lebih baik, maka yang kedua, kamu setuju nggak sama aturan yang paling dasar yang sangat sederhana, yaitu tidak boleh ada satu di antara kita itu mengungkapkan pendapat kita sampai kita bisa paham dulu pendapat orang lain. Nah, ini kan berarti semacam proses yang tadi dibiasakan di suku Indian tadi ya. Jadi tiap orang dikasih giliran ya, kalau kita cuma 2 pihak berarti kita dikasih giliran. Nah, ketika saya dapat giliran duluan, maka saya utarakan ide-ide, pemikiran, concern, permasalahan saya. Nah, yang lain tuh nggak boleh ngomong pandangan masing-masing dulu. Ya, sampai saya ngerasa bahwa kalian semua tuh ngerti maksud saya. Tapi kalian boleh bertanya, boleh mengklarifikasi, itu silakan.
Ya, jadi boleh mungkin ada kalimat saya yang kurang jelas boleh digali, tapi kalian harus bisa mengungkapkan kembali sampai titik saya merasa puas. Itu yang gua maksud. Nah, gitu loh. Kalau sudah seperti itu baru gantian. Ya, baru gantian gitu. Dan kalau ada lebih dari 2 orang ya bergantian. Nah, jadi prosesnya 2 langkah tadi ya. Mau nggak, bersedia nggak kita untuk mencari sesuatu yang lebih baik, dan untuk itu bersedia nggak kita untuk menyepakati satu aturan sederhana, yaitu kita akan bergantian berbicara dan yang lagi bicara itu berhak untuk didengarkan, disimak, dipahami. Nah, ketika dia betul-betul merasa dipahami, baru orang lain boleh bicara dan menjalani proses yang sama. Nah, 2 prinsip ini kata Pak Kofi bisa bolak-balik ya, bisa duluan yang salah yang mana, dan bisa balik lagi gitu ya. Jadi misalnya sudah sepakat nih, oke kita mau cari solusi yang baik, kemudian dialog kan, pas dialog ternyata nggak ketemu, malah jadi ribut gitu kan. Nah, bisa lagi balik ke utara, ntar dulu ya, tahan dulu, jangan ramai, jangan marah, ya, tenang dulu. Kita masih mau lanjut nggak nih, masih mau sepakat nggak nih bahwa kita pengen cari sesuatu yang lebih baik. Nah, bisa bolak-balik begitu ya. Nah, di sini diceritakan banyak sekali kasus, termasuk cerita-cerita yang dikemukakan Pak Kofi di beberapa film ya. Kalau saya ngikutin 7 Habits itu dari trainingnya ya, versi 3 sama versi 4 ya. Di versi 3 atau versi sebelumnya itu pernah ada video yang agak panjang ya. Sekarang memang cenderung agak kurang menarik video itu ya, tapi video itu berisi tentang simulasi yang dibawakan Pak Kofi. Ada 2 peserta yang saling bertolak belakang ya. Yang satu cinta lingkungan gitu ya, yang satu ya udah yang penting lingkungan tuh buat kepentingan manusia. Kemudian dibuatlah sebuah percakapan atau perdebatan di situ. Nah, itu ya tentu saja ribut gitu ya. Ribut sampai kemudian Pak Kofi bilang, "Yuk kita latihan ya." Nah, gantian bicaranya ya. Ketika satu orang berbicara, maka dia berhak untuk didengarkan, dipahami. Pihak lain tidak boleh berargumentasi terlebih dulu. Pihak lain hanya boleh mengklarifikasi dan merestate ya, menyampaikan ulang sampai dia betul-betul paham sudut pandang lawannya, baru bergantian. Nah, menariknya ketika proses ini dilakukan tentu saja tidak mudah ya, butuh waktu, jadi agak panjang diskusinya. Ketika dilakukan, ternyata masing-masing pihak kemudian semacam menemukan aha moment gitu. Oh, jadi saya tuh nggak lengkap pahami sudut pandangmu. Oh, berarti kamu tuh sebenarnya pengennya ini ya. Nah, disitulah kemudian muncul ide-ide yang baru yang nanti akan disebut sebagai alternatif yang ketiga gitu ya. Nah, Pak Kofi bilang bahwa dia sudah lakukan proses ini di banyak area ya, banyak tempat ya. Mulai dari di perusahaan dia sendiri ya, di klien-klien dia, di momen-momen bahkan ada satu organisasi yang pimpinannya curhat gitu sama Pak Kofi. Tapi Pak Kofi bilang, loh kan Anda sudah pernah belajar proses mencari alternatif ketiga gitu, kenapa nggak dipakai aja? Orangnya nggak yakin pengen undang Pak Kofi, dibilang enggak, saya ajarin ulang lagi aja, kamu yang harus melakukan itu sendiri ya. Dan ternyata berhasil juga gitu ya. Nah, kata kunci utamanya adalah memastikan proses 2 arah tadi berjalan ya. 2 prinsip utama tadi itu berjalan, yaitu kesediaan kita untuk menemukan sesuatu yang lebih baik yang belum tahu apa ya, kan ini baru mau kita cari nih. Dan untuk itu yuk masing-masing kemukakan ide, dan sebelum saya mengumumkan ide, saya pengen memastikan saya paham idemu dulu gitu ya. Nah, dengan demikian Pak Kofi bilang bahwa sebenarnya tim yang sinergis itu mungkin dibangun, tapi caranya memang lewat membangun kebiasaan berkomunikasi secara dialogis begitu ya. Kebiasaan untuk membangun komunikasi yang punya tujuan, yaitu menemukan hal lebih baik. Nah, disinilah di sisi lain memang kita kemudian akan memahami bahwa tidak semua hubungan antar manusia memang membutuhkan proses ini, karena kan ini prosesnya cukup panjang gitu ya. Ya, kita cuma ngobrol sama orang di travel di pesawat itu mungkin kadang-kadang ya sifatnya kompromistis saja ya, seru-seruan aja, yang penting nggak ribut, cuma teman di perjalanan. Tetapi menariknya dalam banyak momen
ada hubungan-hubungan yang sebenarnya harusnya sinergis. Ya, hubungan kerja, hubungan kerjasama, hubungan keluarga, hubungan tetangga, hubungan saudara, hubungan persahabatan. Itu kan hubungan-hubungan yang jumlahnya sedikit ya, compare tuh hubungan kita dengan banyak orang lain. Tetapi sebenarnya sangat penting untuk kita praktekkan nih proses komunikasi dua arah ini yang sinergis ini. Gitu, sehingga kemudian kita lebih sering bisa menemukan alternatif ketiga dalam diskusi kita. Nah, tapi justru seringkali itu tidak terjadi. Ya, rumah tangga yang conflicting gitu ya, hubungan kerja yang conflicting, hubungan tetangga yang conflicting, persahabatan yang retak, yang pecah, hubungan atasan bawahan yang juga rusak gitu ya, hubungan persahabatan yang rusak, hubungan tetangga persahabatan yang rusak gara-gara ini pas video ini dibuat ya, suasana pilpres gitu ya, pemilu, itu seringkali ya karena proses tadi tidak disepakati. Ini kita nih pengen dialog apa pengen cuma ngotot-ngototan? Ya, kalau kita pengen dialog, ayo dialog. Ya, kebetulan saya belum punya pilihan dan kamu juga mungkin masih pengen ya mencari alternatif pilihan. Nah, mau nggak kita coba cari bersama, kita dialog. Sebenarnya enaknya kita pilih siapa nih di pilpres kali ini? Kemudian dialog ya, kamu dulu deh kemukakan idemu, apa kamu sudah punya kemungkinan atau kamu golput ya, golput pun juga silakan kemukakan. Nah, pas dia cerita kita ungkapkan ulang ya, sampai dia ngerasa, nah betul itu yang saya maksud. Kalau sudah begitu gantian, ya, saya punya pandangan apa. Nah menariknya dari diskusi ini baru akan lahir nanti possibility, oh berarti sebenarnya kemungkinannya begini ya. Nah itu. Tapi seringkali dialog ini jadi ngotot-ngototan aja, jadi saut-sautan, apalagi di media sosial ya. Nggak mungkin juga kita berdialog mendalam di media sosial, saut-sautan di kolom komen, di reply itu nggak bisa. Nah, tapi kalau itu terjadi dalam percakapan kantor, persahabatan di rumah, nah, itu adalah momentum untuk menciptakan alternatif yang ketiga. Nah dengan demikian kita akan layak tuh ya menjadi seorang model ya, seorang teladan, karena kita punya komplit ya kemampuan untuk menjadi pemimpin yang diikuti karena karakter dan kompetensinya. Ya, karakternya baik gitu ya, menginspirasi, kompetensinya juga memadai, proven gitu. Sehingga kemudian orang jadi pengen ngikut kita, orang percaya sama kita. Nah, ketika kemudian kita masuk ke area berikutnya, kita pengen pathfinding ya, pengen ngajakin orang untuk punya tujuan bersama, di momen itulah orang ya akan lebih mudah ngikutin arahan kita karena kita sudah layak untuk diikuti. Sampai sini dulu bab 10, moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.